Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau Gus Miftah sampun dugi. Maka dari itu langsung saja memasuki acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang kita kenal dengan Gus Miftah. Kepada beliau Gus Miftah dipersilakan dan beserta doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Jurahman, almarhumah Ibu Sena, almarhum Bapak Prayitno, dan haul sesepuh Manggung Sari yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Weleri rahimakumullah. Tuku teri bakule perawan, perawane ayu, bokongnya lemu. Hai orang Weleri yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Sebelum dimulai, sahabat Banser, tolong Anda duduk saja. Coba, apa artinya Anda harus berdiri di situ? Yang perlu Anda ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Enggak mau Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya bisa sowan kepada masyarakat Weleri dalam acara MPS, Majelis Pinggir Sawah. Yang panitia berhajat untuk mendoakan para sesepuh, terlebih kepada nama-nama yang tertulis di belakang itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jiwa iki arep ngopo meneh. Kowe iki lak rono ora ning kono to. Penggantengan loh. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita
bagaimana rahmat Allah sangat besar untuk Indonesia. Tanggal 30 November saya berangkat ke Mekah ke Madinah, umroh sampai tanggal 4. Tanggal 5 saya memenuhi undangan komunitas muslim yang ada di Eropa. Saya ada pengajian di kota Den Haag, Belanda. 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 10, saya bergerak ke kota Brussel, Belgia. Ketemu dengan teman-teman PCI-NU yang ada di Brussel, Belgia. Tanggal 7, saya bergerak ke Paris, Prancis. Ada acara sama ibu-ibu pengajian di kota Paris. Tanggal 15, saya berangkat ke Doha, Qatar, nonton final Piala Dunia. Saya mau cerita apa? Apa yang membedakan negara-negara di Eropa dengan Indonesia, Pak? Begitu saya masuk Belanda untuk yang kedua kalinya, saya ke Belanda dulu pertama tahun 2018 setelah pengajian saya di lokalisasi viral. Saya kemarin datang untuk yang kedua kalinya, memenuhi undangan komunitas muslim yang ada di Belanda. Begitu saya masuk Belanda, saya melihat di Belanda sedikit orang Islam, tapi ada nilai-nilai Islami. Bahasa lainnya apa? Saya tidak menemukan banyak orang Islam, tapi saya menemukan Islam. Jepang umpamanya, negara lain, di sana sedikit orang Islam, tapi ada Islam. Contoh, tim nasional Jepang bertanding, kalah. Tapi bagaimana akhlak mereka? Mereka setelah selesai pertandingan menguti sampah. Selesai pertandingan, stadion bersih. Kenapa? Karena ada Islam walaupun tidak ada atau sedikit orang Islam. Apa perbedaannya dengan di Indonesia? Di Indonesia banyak orang Islam tapi kurang Islami. Contoh, kebersihan itu ajaran Islam. Sampai dikatakan an-nadzafatu minal iman. Supporter Jepang, timnya kalah, ada sampah dipungut. Sehingga selesai pertandingan stadion bersih, Pak. Coba bandingkan di Weleri setelah pengajian. Banyak orang Islam tapi tidak nampak keislamannya. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang lupa dengan nilai-nilai Islam. Saya nonton sepak bola, Pak, dulu tahun 2000 sekian di Gelora Bung Karno. Saya duduk di bawah, dari atas ada air. Saya pikir hujan, ternyata apa? Supporter yang di atas kencing, Pak. Begitu ndanga, air kencing tepat di muka saya. Sopo sing nguyuh, ketoke cangkeme cah iki mau ketoke. Nah, di situ kemudian saya mengatakan apa? Bapak Ibu, Islam itu hadir dengan dua hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Apa yang membedakan negara Indonesia dengan Jepang umpamanya? Di Jepang ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Maka kemudian tugas pokok kita sebagai umat Islam Indonesia hari ini apa? Menghadirkan Islam yang kafah. Maka dikatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna, melebu beleng. Karena kalau masuknya separuh-separuh itu nggak enak. Betul, Bu? Kalau masuknya cuma separuh tidak enak. Nggak percaya? Silahkan tanya kepada ibu-ibu. Makanya harus sempurna. Nah, kesempurnaan Islam, Bapak Ibu, itu bisa dilihat dari dua hal. Satu, rahmat, dua, akhlak.
Saya hari ini melihat mungkin sedikit negara yang dikarunia rahmatnya Allah sebagus Indonesia, Pak. Coba saya melihat Ramadan kemarin, saya penasaran. Saya pengen takbiran di Masjidil Haram malam Idul Fitri. Apakah malam Idul Fitri di Masjidil Haram lebih meriah dibandingkan Indonesia? Akhirnya tanggal 26 malam 27 saya berangkat ke Mekah Madinah. Saya landing di Madinah. Malam Jumat tepat di Madinah. Jumatan saya ngejar Jumatan di Mekah. Karena kalau di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makanya mohon maaf kalau ada anak Ansor pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak. Karena Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Kendal. Saya nunggu, Bu, setelah sholat maghrib takbirannya koyo ngopo wong Arab nih. Saya nunggu sampai selepas misa, gak ada orang takbiran. Saya mendatangi Jabal Rahmah di Arafah. Apakah ada orang takbiran di sana? Gak ada. Saya ke Mina, gak ada. Di Ajisiyah, gak ada. Coba bandingkan dengan di Kendal kalau malam takbiran. Dari satu masjid ke masjid yang lain ramai. Kita yang mendengarkan takbiran sadu, bahkan banyak yang menangis, apalagi janda anyaran. Nangis. Festival takbir di mana-mana, pawai keliling. Anak-anak kecil membunyikan petasan dan mercon di mana-mana. Itu hanya ada di Indo, termasuk pengajian. Itu nggak ada, Pak, yang lebih ramai dibandingkan Indonesia. Saya kemarin hari Minggu tanggal 15 saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. 15.000 yang datang, itu semua orang Indonesia. Luar biasanya apa, Pak? Dakwah di Taiwan, ketika saya ngaji 4 orang, 5 orang naik ke panggung. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dia ngomong pakai bahasa Taiwan. Ternyata apa? 4 orang Taiwan dan 1 orang Indonesia ini pengen masuk Islam. Ketemu Gus Miftah 20 menit tertarik masuk Islam. Saya bulan ini masuk tahun 2023 Januari, belum sampai sebulan sudah 10 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Orang Taiwan. Saya pulang dari Prancis, cewek cantik, seksi, SDSB, semok depan, semok belakang. Saya pulang dari Prancis, saya di video call, Gus, saya pengen masuk Islam. Jadi kalau Anda di total, lebih dari 200 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Itulah alasan kenapa dulu almarhum Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rais cinta sama saya. Sebelum beliau meninggal, hampir setiap hari Mbah Dimyati mirsani YouTube Gus Miftah. Ya cangkeme ngopo meneh kae. Kamu rebutan berdiri ya? Aku tahu, kamu penasaran dengan ketampananku. Monggo tidak, Pak. Ciri-ciri NU. Kiai ini ngeden ngaji, jamaah ngeden nguntal panganan. Karena orang NU itu kalau bikin pengajian pasti acaranya 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untuk. Kan saya sini Pak. Ini saya juga disuguh ini, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada manggis. Bapak kalau saya mau kasih, Anda pilih mana? Anggur atau apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Wis lanang yo ngono. Kalau kamu nembak cewek ditolak, kamu bilang, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Kalau kamu nembak cewek itu kamu harus ingat, harus sadar 3. Sadar diri,
sadar posisi dan sadar lain lah kan. Dulu Mbak Dim itu Pak, saya mau cerita, pemudik Kendal. Beliau waktu itu meninggal hari kayak ngopo meneh ngadeg iki ra urun ngatur-ngatur. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Mana-mana suka yang berdiri. Ya pemanasan dhisik toh, Bro. Saya habis kehujanan tadi pengajian di Bandungan. Kota sejuta purel. Iya. Aku mau anyel. Sesuatu dilone viral ning TikTok. Ana bocah cilik ning arep panggung ngene iki. Hei Gus Miftah. Ini aku ora ngajar kok. Anak 5 SD. Tak celuk wene ya, Bro. Tak takoni jenengmu sapa, Le? Reza. Umurmu piro? 12. Kowe kelas piro? Kelas 5 SD. Bapakmu sapa? Aku ora ngerti. Lah kok iso bapakku oke. Lah cilik ngene iki. Tenang. Ibumu piro? Setunggal. Bapakmu lho kata. Ternyata Salome, satu lubang rame-rame. Sing kurang ajar meneh ngomong tak takoni. Cita-citamu pengen jadi apa, Le? Nabi. Kurang ajar tadi. Kenapa kamu pengen jadi nabi? Pengen perintah para bocil jadi. Ya ciloko. Saya bilang kalau kamu bisa menyebutkan 10 nama nabi, tak kasih uang 200.000. 1 Adam, 2 Ismail, 3 Luhut. Lamu pedas ya. Nabi Luhut gitu. Sangelang. Kok gede ya gua. Udah bilang dulu meneh viral. Saat ini kenapa toh Pak? Cara gampang viral itu gampang. Wong nyanyi sak lagu yo viral. Begitu sulit, lupakan silit viral. Sakata lo viral. Toh, ganjel toh viral. Gak gunanya viral. Makanya saya besok punya cita-cita Mas Ansor. Aku ning alam kubur takoni karo malaikat munkar nakir. Miftah, man rabbuka? Tak jawab, kemunanya. Iya mbok cangkemmu karo malaikat. Ono meneh sing viral, Fajar sad boy. Kamu berapa bersaudara Fajar? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Viral. Ini sing viral sapa? Bunda Kor lah. Yang Allah. Kita belajar iki napa meneh iki? Banser karena di tukang foto nyambi nyopet di mana. I love you full banser. Sabar matamu. Lagi pasang ini rada beda diri. Kalau mau gue dewe iki goblok. Ora sama cedak ki adrenalin. Apa yang dibalik? Aku ngurusi kipas angin kowe ngaji ning kene ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita Pak, Mbak Dim itu meninggal hari Jumat tanggal berapa waktu itu ya? Jadi nyuwun saya Bu, hari Kamis janjian sama saya. Saya WA-an sama Gus Alam. Gus ditunggu Abah. Mungkin jam 5 benjang jam 5 sore dinten Jumat. Itu WA sama saya hari Kamis. Posisinya Mbak Dim sedang mersani YouTube saya. Jadi Mbak Dim itu hampir setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Kadang-kadang Gus Alam itu iseng. Isengin apa? YouTube-nya Gus Miftah diganti YouTube-nya Gus Baha. Mbak Dim kadang-kadang dengan apa? Oh, coba diganti Gus Baha. Lah kaya Gus Baha aku wis iso, kaya Gus Miftah aku ra iso. Soalnya Mbak Dim orang mungkin misuh kaya Gus Miftah. Nah, lu ini kalau janjian Pak untuk ketemu besok hari Jumat. Malam saya pengajian dari pagi. Karena Jumatnya saya siang itu harus ceramah di Jakarta. Saya dapat undangan dari ulang tahun Emas Hipmi. Saya harus ceramah di hadapan Bapak Presiden Jokowi. Tapi gini ku bedanya karo teng Weleri. Saya waktu itu ceramah di hadapan Presiden Jokowi 7 menit. Pulang saya dikasih amplop 150 juta. Lah ning Weleri murah, dinyang.
Kopi ini cangkirnya cuwilik, kopi ini adem, sangit, goblok. Gue jelas panas toh bro, pelit temen. Gue isinya mau separuh. Secangkir bintang kopi, gue kepacet dipikir rasi dadi rabi ya. Oi, kopi panas. Endi wong panitia. Nah, gue cerita. Jam 12 malam saya turun dari panggung di Pati. Saya mau pulang ke Semarang, mau istirahat di Semarang karena paginya saya harus berangkat ke Jakarta. Jam 1:15 saya di WA. Gus, Abah, Sedo. Langsung saya menangis, saya meluncur ke Kendal. Mila jenengan persani, sing ngeduk makame Mbah Dim pertama kali sinten? Gus Miftah. Gus salam galau Gus niki dimakamke nang pundi. Akhirnya kita rembukan di tempat yang sekarang itu, Pak. Pertimbangannya satu, supaya lebih gampang diziarahi oleh jamaah. Saya punya banyak sekian kenangan dengan Mbah Dim. Mbah Dim ini orang yang selalu membela saya. Contoh pembelaan yang paling nyata ketika Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021. Semua orang mencaci maki Gus Miftah, tetapi Mbah Dim membela saya. Saya ceramah di gereja, orang memaki-maki saya. Miftah kafir. Pripun Gus? Ora masalah, sahadat meneh. Ora pertama. Orang nyerang saya, bahkan teman-teman NU sendiri. Mbah Dim bela saya. Saya diserang gara-gara apa, Pak? Gara-gara salah maca kitab. Miftah goblok. Mbah Dim bilang apa sama teman-temannya, sama santrinya, sama gus-gusnya? Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Mungkin Miftah itu ilmunya titik, tapi manfaatnya oke. Buktinya apa? Sudah ratusan orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Sementara orang yang merasa alim urung tahu nglebok ke wong Islam. Malah gaweane ngafir-ngafir ke wong Islam. Mula-mula santai mawon. Oh, Miftah goblok. Gobloknya payu daripada kue pinter orang payu. Iye. Santai bro. Mula bocah-bocah Ansor sing rumangsa orang alim, orang mau boleh, kuwi tanda-tanda kue bakal dadi kiai. Lho faktanya nduk. Mila awakmu diarani ora pinter, ora usah nasu. Oh, tenan. Kopi ini urung teko. Operator sound iki kok kene cilik, foto gede titik si macam aku iki. Ini tukang sound iki. Wih, sound. Sing rene tuh bandar iki, aja cilik-cilik. Kupingku kurang mantap. Oh. Kowe tukang sound tuh. Rupamu gak meyakinkan. Tak dongake soundmu dadi sound sing paling gede. Amin. Sak RT. Cek. Ojo bengung kan. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati teh oke duntal kancane. Mangan meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila nyuwun sewu. Kula kelangan Mbah Dim niku kula nangis tenan. Pantura niku sing selalu mbelani kula niku minimal loro. Satu Al-Mafurlah Abah Dim Yati Rois, Al-Fadl wal Fadilah. Nomor 2 Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena kebetulan saya sama istrinya Abah Lutfi Mama Salmah itu masih satu nasab. Ada nyambung di urutan keberapa. Bila kula nyeluk Mama Salmah niku kakak. Putu-putune Abah niku lah nyeluk kula niku paman. Jadi nyuwun sewu. Beliau selalu membela saya. Saya ceramah di klub malam yang bela saya Habib Lutfi. Ora sama gagas, Miftah kuwi bengkel. Sing jenenge wong bengkel ya pakaiane nganggo kotor barang. Mila napa Pak, mergo kula ngrumangsani kotor, kula lak mlebu lokalisasi klub malam saya selalu menggunakan kacamata hitam.
bukan untuk melindungi pandangan, supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Iya, foto bro. Kayak besok sore ini, saya pengajian di lokalisasi Sarkem bersama 200 PSK. Cocok bro. Tapi awakmu ra kita aja. Lah kowe mlebu ora gelemet tuh. Iya. Soalnya sing ngaji ayu. Kok sak petutuk yo apa iki? Ngesai kopi. Iki lho jenenge banjer barisan Ansor Serbaguna. Termasuk Serbaguna ngesai kopi. Iki mau berarti kopiku mampu kelekmu. Makan kok kau ini boleh kecut ki mau ngopo. Gunung kelekmu to kan. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kopinya Gus Miftah cap kelek. Kopi disai gitu. Menjijikkan. Sangeran. Kagem almarhum Badim Al-Fatihah. Nah, lanjut soal cerita rahmat kali akhlak nih loh. Nah, di Indonesia rahmatnya Allah itu begitu nampak Bapak Ibu. Contoh, acara-acara seperti malam hari ini. Orang tahlilan, manakipan, pengajian, maulutan, rojapan, sapi turute. Gak ada yang lebih meriah dibandingkan Indonesia. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Nah, harapan saya apa? Harapannya satu. Ketika rahmat ini begitu nampak, yang perlu kita tambahi hari ini adalah akhlaknya. Karena Islam isinya cuma dua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga kalau dua hal ini nampak di Indonesia, yakin satu saat Indonesia akan menjadi negara terbesar di dunia. Amin. Oh, pemenang NU. Kalau kita ngomong satu abad Nahdlatul Ulama, NU itu secara demografi satu-satunya ormas di dunia dengan anggota terbanyak itu Nahdlatul Ulama. Coba Pak Nyuwun Sewu, survei LSI tahun 2020, dari 87% Muslim di Indonesia, 49,8%-nya adalah Nahdlatul Ulama. Orang Indonesia itu jumlahnya berapa? 275 juta. 85%-nya Islam. Berarti wong Islam sekitar 260 juta. 49%-nya NU. Berarti orang NU itu jumlahnya berapa Pak? 125 juta. Itu baru di Indonesia. Belum yang di luar negeri. Kayak kemarin saya mengajar di Taiwan, dihadiri 11 PCI-NU dari Taipei, Tainan, Taichung. Karena Taiwan itu mohon maaf, kotanya rata-rata depannya Tai. Negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota Tainan, Taichung, Taimu. Artinya apa Pak? Gak ada ormas yang lebih besar dibandingkan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah survei LSI, jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia hanya 4,9%. Itu artinya apa? Warga Muhammadiyah hanya sekitar 10-15%-nya orang NU. Begitu besarnya Nahdlatul Ulama. Nah, kalau rahmat dan akhlak ini mampu dimunculkan dan diwujudkan oleh orang NU, maka akan membawa perubahan yang besar untuk Indonesia. Makanya saya selalu bilang kepada sahabat-sahabat Ansor, ingat, Ansor hari ini adalah NU masa depan. Milolah gue pengen NU api, Ansor yo kudu dadi bocah sing apik.
Ngaji sing tenanan ora mung gawe proposal tok. Kan kula kondo, Pak. Dijawab muslimat karo patayat. Bapak NU Ibu Mus sing banter. Sing bungae banter tak dongake diakui dadi umat Mbah Hasyim Asy'ari. Sing ora bengok dadi anak buah Samsudin. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adefataya tahlilane saben malam mulih tahlilan padha gawa salah rahmat goblok sadokan sing ngopi tobat ulangi Bapak NU Ibu Muslimah Kakang Ansor Adefataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa salatullah melodi kaya mau wae goblok. Sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Ono samono kuwi enak ngono lho. Kuwi yo ngono tukang biola niku menungso sing paling pelit sak donya. Lah piye gamelane digesek dhewe dirungokke dhewe kan goblok. Alon-alon bae. Wis penyanyine lemu-lemu. Awak-awak teng kabeh to, Lho. Keteplak. Melodi kita kaya mau lho, Bro, pembukaan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Niki panitia sing ajeng mumpung kota infak monggo sakniki mawon. Salatullah salamullah kota infak untuk pembangunan madrasah diniyah Nurul Kalam. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah
gone jambut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya gone jambut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya salatullah salamullah ala banjur tandang karo kondo aku iki mong saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mong saderma kowe mati ra kena semaya urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan salatullah salamullah ala ngaji ning weleri tekane cilek tekane apa? Tekane cilek tau? Ngaji ning weleri tekane cilik ana pite ceklek sikile tekane cilik elek rupane menjijikkan rupane nggak meyakinkan kan aku bisa
Ora sunat. Aku arep ngombe ora tegel ya. Ngomong seger Gus mesti rondo. Iya. Kamu naksir sama aku ya. Gayane nutupi cangkem tapi pikir isin. Bono pamer gelang. Iya. Sunah Rasul isi meneh. Oke. Ana kethek dipangan soleh, tegane urung entek wis teko meneh. Sapa sing gawa sing ngesaki kopi? Rupane elek kaya bocah iki. Ora apa le. Bocah kira elek biasanya bojone ayu. Kan rupamu elek, ada. Insyaallah bojomu remuk. Nek sing dekat sawer. Tes. Apa lagi kula sawer? Soalnya kula ngerti rupane kaya kotak infak. Iya. Ya minum. Dia tuku susu anakmu umur piro? Susu mulan wis 200.000. Kowe ngerti ngopo jenenge kok susu? Soalnya jumlahnya loro. Pak siji su. Ngopo niki duwite nggih tumbas susu lare iku lho. Soalnya susune mbokne arep mamak dhewe. Kok keting ya, gue gini bener selalu ngomong kalau kopi kuntek, gue tanggung jawab kopi cap kelek ketemu sama kan? Zak lai soku, bes bukit dikurang menurut kanan kita gue lah ngaji hadis kalau yo al-khamsatu minal fitroh yono 5 siji khitan sunat sunat ini fitroh dan cilik-cilik kakendal larung sunat tak saranke sunate ning Jepara bentuke ukir-ukiran. Jepara, Bro. Nomor 2. Wah, fitrah niku napa? Ngetok kuku. Ngetoki kuku. Nomor 3. Mencukur kumis. Nomor 4. Mencabut bulu ketiak. Jadi bojo tak jenggot sunai dingu, cok. Goblok kowe. Dadi lek bojomu macul mulai turu sabuti keleke. Sunah Rasul. Sing nomor 5, sapa jenengmu? Zaki. Apa fitur nomor 5? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Zak, dicukur dhewe. Oh malah Zaki maro ning salon. Badhe napa Zaki? Badhe cukur. Cukur napa? Rebonding. Oh tenang. Zaki artinya suci. Baru kamu kayak gini. Semoga Zaki panjang umur. Wong santunya mati Zaki urip dhewe. Oh aku milih iki wae dikane. Rupane rada apik iki soalnya. Gercangkem. Angel. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, betul khusus anakmu ya. Ini lho Pak, pengajian paling nyantai sak donya.
lungguh ngarep dhewe tungkae selonjor ki. Ya Allah. Kaya mulus-mulus ayu. Wis tungkakmu meletek-meletek. Alah kemahayu ning lho, diangkat-angkat kaya ngono kae. Bojone sapa? Kula dadi kelingan siir kula niku. Buah belimbing, buah pisang, rene glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Kuwi wis tuwek tapi kemenyek. Apa jenengan kagungan penyakit asam urat? Oh, kula tambani. Sing kagungan penyakit asam urat makin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urat. Biar sebul. Wes ngomong rahmat niki, Pak. Nah, lanjut. Sampai jam pinten pengajian nih? Jam 1. Infak 1000 ngatur-ngatur yuk. Jalwa mbak-mbak ono kotak infak wae liwat. Dompetmu ono 100.000, 50.000, 1.000. Si mau cemplungke mau 100.000 apa 1.000? 1.000 kan. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Ora kekrek tenan lho. Pak keting aku ngaji amplop ora jelas dirampok Zaki 200.000. Ikhlas ora we. Ora apa-apa, rezeki anakmu. Tapi aku cerita aku ini ngaji ning Semarang. Ono wong tak dhuwit 200.000, mulai wonge setruk. Ora Zak, ora. Waduh. Balak kiai. Jadi ora urusan, sing penting susune mbokne aman. Niki ngomong rahmat niki Bapak Ibu. Kenapa kok saya yakin Indonesia ini akan besar? Lanjutkan persani ceramah Gus Miftah terakhir di hadapan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 11 Oktober di Jakarta Convention Center, acara Forum Investor Dunia Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden, pengusaha dalam dan luar negeri. Saya bilang, Pak, kalau hari ini Indonesia terancam dengan resesi global, Indonesia itu ra usah wedi. Resesi itu hanya akan berdampak kepada orang kaya, nggak akan berdampak kepada orang miskin di desa. Soalnya apa? Orang di desa itu sudah berdikari, biasa berdiri di atas kaki sendiri, uripe wis mandiri. Buktine napa? Wong desa niku pengen mangan sayur, yo sayure dhewe. Pengen mangan beras, yo berase dhewe. Pengen mangan endok, yo endoke dhewe. Endoke pitik goblok. Ora berdampak, Pak. Mula wong desa niki nyantai mawon kuwi. Wolos, los ra rewel. Wong mau ngempet kopi 200.000. Nah, kenapa saya semakin yakin? Alasan kedua, selain berdikari, wow, Indonesia ini negara beriman. Bukankah Al-Quran mengajarkan qul la yusibana illa ma kataballahu lana? Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Contoh masalah Covid, Bu. Tonggo kula niku, Pak, pas awal-awal Covid niku nganggo masker double telu. Tuku nopo-nopo diumbah. Tuku buah diumbah. Tuku pecel lele diumbah. Saking wedine kali Covid. 6 bulan kemudian saya dikabari, Gus, bocah niko mati. Heh, kena Covid? Boten. Mati nih ngenes mergo ra ndek penghasilan diamuk bojone. Jadi mati nih orang mergo Covid. Sama dengan resesi. Maka kemudian apa? Yang perlu kita lakukan hari ini adalah huwa maulana. Dia
Dia Allah penolong kami. Lah wong Indonesia niku nyuwun sewu. Selama masih ada pengajian, maulutan, Isra Mi'ratan, manakipan, mujahadahan, istighosahan, berjanjenan, tibaan, Indonesia akan baik-baik saja. Amin. Saya ki mang bayangi Bapak Ibu. Wong 40 niku ngumpul ndonga bareng niku padha karo dongane wali siji. Lah wong sakmene mbane, mosok ndonga untuk Indonesia tidak satu pun dikabulkan oleh Allah. Ora mungkin. Sing teko kene ana lurah, di lurah. Oh, halo Pak Lurah. Pak Lurah nganggo batik. Ketoke bar demo ning Jakarta. Njaluk perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Nopo men iso balekke modal. Ora. Tujuane lurah niku demo niku 9 tahun karepe meminimalisir konflik horizontal. Kuwi karepe supaya tidak terlalu cepat sehingga masyarakat terpecah-pecah gara-gara calon lurahe kalah. Alasane ngono. Wadine men modale balik, aku yo ora ngerti. Alhamdulillah. Ning jenengan aja suudon karo lurah. Lurah niku sak nggon mumet dase. Soale ben ana BLT sing dicurigai lurahe, gek-gek mung didum koncone. Fitnah toh? Padahal itu benar. Benar fitnah. Mesake lurahmu iki lho. Rakyat iki suwe-suwe kaya batik tak kandhani, kakean pola. Ono BLT untuk orang miskin. Wong weleri, wong Manggung Sari kabeh ngaku miskin. Sing duwe mobil ya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Melo sesuk akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Lemon Pak Lurah, apakah wargamu ngaku edan? Paling zaki, berapa apa zak 200.000. Nah, selama ada pengajian ngoten niki, Indonesia akan baik-baik saja. Cuman tantangannya adalah, lah niki mulai masuk masalah tantangan. Tantangannya adalah hari ini banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kerukunan bangsa Indonesia. Hari ini banyak pihak-pihak yang tidak nyaman yen rakyat niku rukun, yen umat niku rukun. Padahal nyuwun sewu, lak jenengan pengen belajar rukun niku cukup belajar saking wong ziarah kubur, saking tiyang tahlilan. Deloken wong tahlilan kan. Diundang tahlilan kalau keluargane zaki umpamane. Begitu imame Abdul Dzikri fa'lam annahu, semua jamaah langsung nyaut la ilaha illallah. Walaupun mungkin di antara para jamaah ada yang bermusuhan antara satu dan yang lain, mesti podo maca la ilaha illallah. Paling sing beda mung carane ngubahke ndas. Karena wong tahlil kan ndase ubahe beda-beda. Ana sing mantuk-mantuk tok Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Dan ana sing miring Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana kira badan ana sing cepete ramung yo ana Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha. Sing mantep pol yo ana le Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing kemayune pol yo ana Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sapa kuwi? Mudine Manggung Sari. Wih, nodong aku meneh. Delok, jak wong kene iki pakai pira to? Ya Allah. 2.000. Ambune kotang ya Allah.
Jan wargane Pak Lurah iki 2000 suwek kayak gini gitu. Duit opo iki? No aku melu. Aku suwe-suwe ngaji ngene bangkrut aku. Ngaji amplop ora jelas. Rompak rampok. No, tak sumbang 50 euro. Wow. Tak euro ini 16.000 berarti 800.000. Nah, luwe oke aku dari lurah. Ya, kowe nyumbang ra guyu. Wes, ana paling 1.000. Mulai pengajian tombok, ya Allah. Mau dirampok Zaki. Panitia. Wis tegane cuwil rupane elek. Apa Bu? Lah wong jamaah kok ngajari kula ikhlas goblok. Yo ngerti aku babakan ikhlas rondo ngatur-ngatur. Warga Pak Lurah jajan. Wargamu rondo lho Pak Lurah. Santet meteng. Ayo ngono ayu iki lho. Pede amat. Kalau aku nikah sama janda kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kedaluarsa. Sahabat Sondor Rondo. Iki aku jadi pengajian apa kok nyawer. Piye Rondo? Kamu janda? J. Muah. Oh, kamu ingin? Muah. Ya, selamatan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya lagu apa kuwi cacah kuwi? Oh, Joko Tingkir. Pak Lurah kersa Joko Tingkir. Oh, sama purun. Bener Pak Lurah iki. Kersa Pak Lurah purun kuwi bener. Kersa Pak Lurah kersa kuwi goblok. Soale kersa kuwi nggih ngersake wong liya. Jenengan kersa kula purun. Kalau wau MC ini rada goblok. Iya ini sampun dugi. Kuwi kurang pas. Kuli kiyaine samplah aku ora apa-apa le. Kowe iso nang ngaturi kiai beda meneh. Kiyaine sampun rawuh goblok ora bener. Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur jenengan ngendikan. Kula mantuk jenengan kondur. Kula maem Zaki badok ngono. Jawa Tingkir, tarik sis. Sepongko. Suaranya siapa nih? Oh, Rondo Guri. Lemune, mbak ini jadi aku ganti lemune rawam gitu. Aku tadi kalingan kalau. Gendong gede oke lumute, bokong gede oke semute. Aku cium sama tali, Pak Lurah turu ketok jempoli. Wargamu lho Pak Lurah. Yo selamatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Kayak ono sing ngempake HP, yo wis HP-ne durung kabeh, men meriah. Men Manggung Sari meriah. Kuwi lampune pateni. Lara iso mati yo lurahe pateni. Lurahe kok mateni lampune. Sing mburi lampu-lampu teratak lho. Ayo ben ketok. Semuanya HP-nya diangkat. Ayo kabeh diangkat HP ini. Iso kok tok. Semuanya diangkat. Mereka harapun juga mereka. Ono kan? Nah, nanti HP-nya digoyang ke ngidul dulu ya. Yo, diangkat semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah ala
di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawasana wa kulli mujahidillah bi ahlil bialil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bila kendang itu iso ora camburi. Kendang tok. Buta ijo mangane benten, rokok kretek, sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal. Selak tuwek ora payu rapi, selak tuwek ora payu rapi. Jomblo kuwi. Dengan panitia, Pak sinten namine? Pak Sekdes, sadare. Manggung Sari ngundang Gus Miftah. Pacari lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Apa bojone kuwi? Meh weruh matamu meh. Malah sepil go sepil. Allah. Milih bojo aro, bojo ayu apa bojo elek? Ayo.
mulai kok sawah bablas metu, mulai bengi ora wayahan, paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan, saben bengi ra kok berkatoan. Pentingnya terang pakai sihir ben ojo rupamu mesake ya sing aku dhewe wae dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari